Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di acara mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut ya tugas dari saya dari PKG PJOK. Ini adalah pengimbasan aksi nyata rencana tindak lanjut yang berbasis berkolaborasi dengan guru mapel yang lain gitu di sekolah sini. Nah, yang ingin saya sampaikan tentang rencana tindak lanjut saya untuk berkolaborasi itu yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Ini mengambil dari tema P5 karena ini juga akan berkaitan dengan P5 juga ya, bisa diterapkan di P5. Nah, kemudian dengan topik bergerak positif, kreasi senamku untuk sehat jiwa ragaku. Mengapa mengambil tema ini? Karena yang saya lihat ketika di sekolah ini kan dulu itu sempat ada senam bersama ya. Ketika ada senam bersama kemudian mungkin sempat berhenti karena COVID ya, kemudian sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin ini bisa diterapkan selanjutnya gitu, untuk rencana selanjutnya yang bisa diterapkan untuk bergerak bersama-sama dengan siswa dan maupun guru-gurunya dengan lingkungan yang ada di sekolah. Nah, lanjut. Nah, gambaran besarnya di sini temanya itu gaya hidup berkelanjutan, kemudian mengambil topik bergerak positif untuk sehat jiwa ragaku. Di mana di sini nanti akan anak-anak itu mencari koreografi ya, senam irama dengan hasil mereka sendiri. Jadi kreasi mereka sendiri senam iramanya. Nah, dimensinya ada dan sub elemennya itu yang pertama ada beriman dan bertakwa, kemudian diambil dari berperilaku baiknya, kemudian ada yang kedua bergotong royong dari kerjasamanya, karena senam irama ini akan berkelompok, jadi dilihat kerjasama antara di kelompok itu bagaimana, apakah teman-temannya bisa diajak kerjasama atau tidak ya, itu bisa dilihat di situ. Kemudian kreatif, yang ketiga adalah kreatif. Nah, kreatif ini nanti masuk ke dalam imajinasi dan inovasi, di mana anak-anak bukan dituntut ya, tapi diajak untuk berinovasi, berimajinasi, dan menciptakan karya, menciptakan gerakan-gerakan yang semampunya mereka, yang mereka paham, yang mereka bisa tanpa ada tekanan dari gurunya gitu. Itu. Kemudian mapel yang diambil itu ada PJOK, tapi ada mapel yang terlibat di sini. Nah, mapel yang terlibat itu ada bahasa Indonesia, berkaitan nanti dengan pelaporannya, dengan cara menulis, misalkan menerangkan nanti gerakan ini langkah ke kanan dua kaki, langkah ke kanan, misalkan dua kaki, langkah dua kaki ya ke kaki kanan gitu. Nanti bisa misalkan dari segi bahasa Indonesianya. Kemudian dari seni budaya nanti berkaitan misalkan dengan musik, dengan pengambilan gerak dan sebagainya. Kemudian ada IPA. Nah, IPA juga mungkin ini berkaitan dengan anatomi tubuhnya. Nanti dengan bahasa tubuhnya misalkan, oh ini masuk dalam gerakan dan manfaat gerakannya bagi tubuh ya dari IPA-nya. Kemudian juga ada IPS. IPS di sini berkaitan dengan siswa yang sebagai makhluk sosial. Jadi ketika bekerjasama pun itu kan masuk ke dalam makhluk sosial. Nah, peran yang terlibat itu ada yang pertama itu kepala sekolah, kedua komite sekolah, yang ketiga guru, keempat tenaga pendidikan, 5 peserta didik, dan yang keenam itu masyarakat sekitar. Ini adalah gambaran besar tentang rencana tindak lanjut. Nah, yang melatar belakangi mengapa mengambil senam ya, di sini senam itu meriah, kemudian bisa dilakukan oleh siapapun, kemudian juga tidak membutuhkan biaya besar, dan anak pun bisa di kalangan anak-anak, bisa di kalangan dewasa maupun remaja gitu. Bahkan usia yang lanjut pun bisa mengikuti ya untuk senam, tapi dengan intensitas yang mungkin rendah untuk yang usia lanjut. Nah, latar belakangnya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pelajar, kemudian menguatkan karakter melalui disiplin dan kerjasama, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan persatuan. Kegiatan ini juga membantu mengembangkan keterampilan sosial, mengintegrasikan pendidikan dengan aktivitas fisik,
dan mendorong gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Itu. Jadi diharapkan setelah adanya senam bersama, kemudian senam anak-anak membuat anak-anak itu lebih mau bergerak daripada berdiam. Gitu. Nah, tujuan program ini yang pertama adalah menguasai teknik dasar dan lanjutan senam irama. Siswa diharapkan dapat menguasai gerakan dasar dan lanjutan dalam senam irama dengan membuat koreografi senam irama. Ini yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan komunikasi. Nah, di sini memfasilitasi kreativitas dalam publikasi dan dokumentasi acara, serta meningkatkan keterampilan komunikasi melalui presentasi. Ya. Di sini nanti anak itu setelah membuat gerakannya, nanti anak juga akan mempresentasikan bahwa nanti kita akan menampilkan misalkan senam senam kebugaran jasmani, misalkan SKJ pelajar dan sebagainya. Nanti anak mempresentasikan nanti gerakan intinya, gerakan pemanasannya, gerakan pendinginannya dan sebagainya. Kemudian organisasi dan kepemimpinan. Nah, di sini organisasi dan kepemimpinan meningkatkan keterampilan organisasi dan kepemimpinan melalui perencanaan pelaksanaan. Ya, di mana anak ini bisa mengorganisasi dalam kelompoknya dan memimpin kelompoknya tersebut agar bisa berjalan dan bisa menciptakan gerakannya. Itu. Kemudian meningkatkan kerjasama dan keterampilan tim, ya belajar bekerja dalam tim, ya membangun kerjasama, ya kemudian selanjutnya ada meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan. Ya, di sini siswa diharapkan meningkatkan kebugaran fisik mereka melalui latihan rutin secara memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Di mana meningkatkan kondisi fisik ini yang tadinya misalkan ada anak yang mungkin di olahraganya itu izin terus karena beralasan sakit atau misalkan malas, tidak bawa baju dan sebagainya. Nah, di sini anak dibuat untuk bergerak bareng-bareng gitu. Dan bisa menjaga kesehatan tubuhnya karena diam aja kan kadang juga capek gitu. Selanjutnya, memahami dan mengapresiasi seni. Siswa memahami aspek seni dalam senam irama termasuk musik ya, ritme dan estetika gerakan. Nah, yang terakhir itu adalah nilai sportivitas. Memperhatikan nilai-nilai sportivitas, fair play dan penghargaan terhadap sesama kelompok yang lain. Itu tujuan program dari RTL-nya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu pengantar proyek. Ya, yang pertama itu pengantar proyek, yaitu guru memperkenalkan proyek dengan menjelaskan tujuan dan konsep. Dengan model pendidikan gerak, ya, siswa akan berpartisipasi dalam kegiatan senam aerobik hasil kreasi siswanya. Kemudian pemilihan siswa membuat rangkaian senam aerobik sesuai dengan kreativitas kelompok beserta musiknya. Kemudian pembentukan tim, siswa dibagi menjadi kelompok masing-masing sesuai dengan keinginannya. Di sini nanti dikembalikan misalkan per kelas. Nanti dalam per kelas itu apakah akan dibagi menjadi 4 kelompok atau misalkan 2 kelompok. Ya. Nah, di sini rencananya akan per kelas baru dibagi menjadi 2 kelompok ya, kemudian akan membuat gerakan senam irama. Kemudian yang kedua, riset olahraga. Setiap tim melakukan riset tentang senam irama, termasuk aturan permainan dan teknik dasar. Jadi sebelum menentukan gerakannya, anak-anak itu nanti dibimbing melihat dulu nih beberapa video yang ada atau misalkan referensi sumber-sumber yang lain. Nanti melihat oh, senam irama tuh ada beberapa, ada senam aerobik, ada senam kesehatan kebugaran jasmani, ada senam pelajar dan sebagainya. Nanti kan melihat ada juga misalkan anak juga melihat apa bedanya zumba dan selainnya ya. Nah, setelah melihat riset baru anak akan menentukan gerakannya apa yang akan mereka pilih dan apa yang akan mereka tampilkan gerakan dan musiknya. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah perencanaan. Siswa membentuk kelompok dan merencanakan rangkaian gerak yang akan ditampilkan per kelompoknya. Kemudian yang kedua ada latihan dan persiapan. Tim pemain melakukan latihan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan kekompakan. Dan yang ketiga ada umpan balik awal. Siswa menampilkan simulasi rangkaian gerak yang telah mereka persiapkan untuk mendapatkan umpan balik dari guru dan teman sekelasnya. Jadi nanti ada perencanaan dulu, mereka membuat gerakannya dan musiknya, menentukan. Kemudian setelah menentukan dan gerakannya ada latihan bersama tim ya. Kemudian nanti mungkin ada umpan balik dari
guru dan teman-temannya. Gitu. Selanjutnya, nah, setelah rencana tindak lanjut ini, capaiannya itu adalah yang pertama meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, dan kebugaran fisik secara keseluruhan di kalangan pelajar. Yang kedua, terbentuknya karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mendorong pelajar untuk menjalani gaya hidup aktif dan sehat. Ya, ini capaiannya. Model pembelajarnya ini adalah targetnya adalah siswa kelas 789 ya, dan khususnya kelas 9. Kemudian menerapkan model pendidikan gerak. Model dengan tipe ini tantangannya membuat karya menciptakan koreografi, senam irama, dan publikasinya. Kemudian apa itu model pendidikan gerak? Nah, model pendidikan gerak itu program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerak. Untuk membangun dasar yang luas ini, model pendidikan gerak menggunakan kerangka khusus yang dapat memandu murid mengembangkan perbendaharaan gerak. Pembendaharaan gerak tersebut nanti dapat mereka terapkan pada tahap PJOK selanjutnya, termasuk olahraga. Misalkan kayak pendidikan gerak itu anggota tubuh ya, masuknya ke dalam lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Misalkan lokomotor ya ketika berpindah tempat itu masuknya ketika anak ternyata dari titik A ke titik B itu ternyata lokomotor berpindah tempat. Kemudian aksi tubuhnya, nah, itu masuk ke dalam pendidikan gerak aksi tubuh mereka. Nah, goalnya ini adalah persiapan akhirnya itu setiap kelompok mempersiapkan penampilannya masing-masing. Kemudian nanti akan ada senam bersama di lapangan ya. Kemudian setelah itu akan setiap kelompok itu akan ada perwakilannya untuk maju ke depan di kelasnya gitu. Per kelas itu akan maju ke depan untuk menampilkan gerakan senam yang sudah mereka buat. Nah, pelaksanaannya setiap kelompok menampilkan rangkaian gerak senam yang telah mereka persiapkan, dan hasil videonya nanti bisa dipublikasikan melalui media sosial ataupun poster-poster yang lainnya. Nah, produk yang dihasilkan koreografi senam irama, rutinitas senam irama yang dirancang dan dipraktikkan oleh siswa, kemudian video presentasi, rekaman penampilan senam irama untuk didokumentasi dan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah laporan refleksinya, laporan individu dan kelompok tentang proses pembelajaran dan pencapaiannya. Itu. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah ya dan sekolah. Yang pertama itu adalah manusia. Yang manusia ini ada kepala sekolah, ada guru, peserta didik, dan orang tua siswa atau komite sekolah. Yang kedua ada sosial. Sosial itu bekerja sama dengan komunitas senam yang ada di kabupaten untuk menjadi narasumber. Ya, jadi sebelum itu nanti narasumber didatangkan, itu bisa. Yang ketiga politik, kebijakan kepala sekolah untuk mengadakan lomba senam irama. Kemudian yang kedua ada pembuatan MOU dengan desa setempat untuk berpartisipasi. Yang ketiga pengawas dan K3S terkait pengembangan kompetensi guru PJOK dan peserta didik. Di mana di sini misalkan berhasil gitu, mungkin kepala sekolah ingin mengadakan lomba senam irama bisa ya, karena kita sudah pernah mengadakan di dalam sekolah sendiri gitu. Kemudian ada yang keempat ada agama dan budaya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kemudian yang jiwa yang kuat dan yang sehat. Kemudian yang 5 fisik ya, ada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalkan ada lapangan, kemudian kamera ya, handphone dan komputer dan difokus dan sebagainya. Yang keenam ada lingkungan dan alam sekitar. Maksudnya lingkungan lapangan itu maksudnya ke lingkungan ya. Lingkungan dan alam sekitar adalah lapangan, kemudian komunitas senam yang ada di sekitar, dan yang ketujuh ada finansial. Itu misalkan kita membuat misalkan mengajukan dari dana BOS atau koperasi siswa atau misalkan dari komite sekolah tersebut ya. Itu. Selanjutnya ada pembagian peran. Nah, pembagian peran di sini ada dari peserta didik. Dari peserta didik melakukan latihan bersama, kemudian berkolaborasi dalam kelompok belajar untuk latihan bersamanya. Kemudian
Guru PJOK mengarahkan aktivitas fisik dan kebugaran dan membimbing peserta didik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan olahraga. Kemudian dari seni budaya, membantu peserta didik dalam merangkai gerakan dan menentukan mungkin musik dan ritmenya. Nah, kemudian bahasa Indonesia membimbing peserta didik dalam penulisan dan presentasi hasil karya. IPA berkaitan dengan anatomi tubuh dan manfaat gerakan senam bagi tubuh. IPS berkaitan dengan peserta didik sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir adalah orang tua dan komunitas sekolah menghadiri dan berpartisipasi dalam festival kesehatan dan olahraga dan memberikan dukungan moral dan logistik. Itu untuk pembagian perannya. Nah, untuk refleksi dan evaluasi di sini, refleksi dan evaluasi setelah hasil proyek itu tampil ya, setiap tim itu membuat laporan evaluasi tentang pelaksanaan pertandingan, termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Itu. Kemudian yang kedua, presentasi hasil proyek. Setiap tim mempresentasikan hasil evaluasi mereka di depan kelas atau bisa di lapangan. Nantinya dari di kelas kemudian direkam, kemudian nanti di hari festival olahraganya nanti bisa di depan lapangan gitu. Dan berbagai pengalaman pelajaran yang dipetik selama proyek berlangsung. Kemudian ada sesi tanya jawab. Itu. Nah, kemudian dalam setiap program sekolah kemungkinan tantangan yang akan dihadapi misalnya memerlukan proses untuk dapat bergerak bersama, kemudian konsisten pelaksanaannya program karena kurangnya pengawasan yang baik antara siswa dan guru, siswa mudah bosan dan jenuh karena melakukan kegiatan ini mungkin kurang bervariasi. Ya, mungkin itu tantangannya. Dan mungkin lebih lagi tantangan dari segi lapangan yang kita siswanya terlalu banyak, mungkin itu juga jadi salah satu tantangan terbesar juga. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang rencana tindak lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam memaparkan rencana tindak lanjut saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.